Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Heriawan SPDPIS CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Asal sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picung. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengambilan keputusan. Bagaimana cara mentransferkan, menerapkan pengetahuan pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan. Secara individu, saya akan terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang terbaik tentang pendidikan guru penggerak. Di dalam lingkungan sekolah, tentunya mentransferkan dan menerapkan pengetahuan dari pendidikan guru penggerak adalah misalnya dengan melalui kegiatan in-house training. Nah, bagaimana di dalam in-house training tersebut? Tentunya pengetahuan-pengetahuan dari pendidikan guru penggerak harus tersampaikan kepada rekan sejawat. Misalnya, pemikiran pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru, inquiry apresiatif yang dapat diterapkan penerapannya dalam kerangka bagja, kemudian budaya positif yang diterapkan melalui kegiatan disiplin positif, serta adanya kesepakatan. Misalnya kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan yang diambil berdasarkan harapan-harapan yang diinginkan oleh siswa. Bagaimana konsekuensinya? Nah, itu adalah yang harus disepakati dan diputuskan. Kegiatan bersama rekan sejawat, misalnya memutuskan bagaimana membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Apakah kebutuhan belajarnya sesuai dengan readiness? Apakah kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat? Apakah kebutuhan belajarnya sesuai dengan profil? Dan ini harus didukung dengan model, kemudian pendekatan, dan strategi pembelajaran. Diskusi kecil sering terjadi dan dilakukan bersama rekan sejawat dan berbagi pengalaman dari kegiatan guru penggerak untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Strategi di dalam pengambilan keputusan tentunya harus memiliki langkah-langkah. Nah, 4 langkah paradigma dilema etika. Kemudian menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema etika, gunakanlah 9 langkah pengujian keputusan. Nah, ini karena sebagai patokan kita di dalam mengambil suatu keputusan, diambil dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan baik itu pribadi ataupun misalnya orang lain ataupun dalam suatu kelembagaan atau institusi. Nah, siapakah pendamping yang lebih kompeten di dalam suatu institusi atau lembaga? Misalnya di dalam sekolah, yaitu ada kepala sekolah. Selain kepala sekolah, pendamping juga bisa memberdayakan misalnya para wakil-wakil kepala sekolah, di mana kan mereka bisa membuat suatu kebijakan atau keputusan yang akan dirumuskan bersama. Kita sendiri yang harus menentukan tentang kapan pelaksanaan penerapan pengambilan keputusan itu bisa dilaksanakan. Tentunya ini harus segera mungkin. Akan mulai melaksanakan suatu langkah-langkah pengambilan keputusan. Maka setiap ada suatu masalah yang menjadi kontra produktif antara misalnya regulasi ataupun dengan moral ataupun dengan etika, maka itu memerlukan suatu tindakan atau keputusan yang harus segera diambil. Dalam pengambilan suatu keputusan tentunya harus ada pendukung, misalnya teman diskusi sebagai eksplorasi ataupun elaborasi, misalnya melalui diskusi. Nah, teman diskusi ini penting karena dipastikan ini bisa memberikan kontribusi atau masukan-masukan yang positif. Dan kebetulan di sekolah saya, SMP Negeri 2 Bojong Picung, terdapat rekan CGP lain, yaitu Ibu Hera Astriana. Jadi Ibu Hera Astriana akan dijadikan teman diskusi. Beberapa teman akan saya rujuk sebagai teman untuk berdiskusi, yaitu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Ibu Mila Melati Lestari, kemudian Pembantu Kurikulum, yaitu Pak Andri Ajis SPD, Bapak Eka Abdul Rojak, serta salah satu guru bahasa Indonesia yaitu
Ibu Mia Farida SPD. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mengambil keputusan atau refleksi pengambilan keputusan yang akan saya laksanakan sebagai acuan atau sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.